Halo kerabat lampion, kembali lagi bersama gua Aap Kopling. Kali ini gue bakal ngebawain cerita atau narasi di mana pesugihan itu ada konsekuensinya. Pesugihan kali ini yang gue bahas adalah pesugihan kandang bubrah. Pesugihan yang cukup mungkin familiar bagi kalangan orang-orang Jawa. Kita langsung aja ke ceritanya. Kandang bubrah itu seperti apa? Sebelum ke ceritanya, teman-teman siapin dulu cemilan dan kopi karena cerita pada malam hari ini sangat-sangat menegangkan. Sebelum ke topik pembicaraan, kandang bubrah itu apa sih? Kandang bubrah itu adalah salah satu nama pesugihan yang terkenal di daerah Jawa Tengah. Pesugihannya itu secara harfiah, kandang bubrah berarti adalah kandang yang rusak. Kandang bubrah, bubrah itu rusak. Asal-usul pesugihan ini tidak diketahui secara pasti, tetapi mitosnya berkaitan erat dengan perjanjian gaib, dengan entitas atau jin yang menuntut tumbal sebagai balasan atas kekayaan yang diberikan. Mitosnya, pesugihan ini dinamai kandang bubrah karena pelakunya diwajibkan untuk membiarkan rumahnya dalam keadaan tidak terurus, seolah-olah rusak, dan tidak pernah selesai untuk direnovasi. Jika rumahnya selesai atau diperbaiki sepenuhnya, maka perjanjian gaib dengan jin akan berakhir dan tumbal akan diambil paksa. Ini menjadi semacam pengingat bagi si pelaku bahwa kekayaan yang didapat bukanlah kekayaan yang murni, melainkan hasil dari perjanjian gelap yang tidak akan pernah selesai. Nah, kandang bubrah sendiri itu ada persyaratan dan ritual untuk dilakukan. Syarat dan ritualnya seperti apa? Kita langsung bahas di sini. Sama seperti pesugihan lain, kandang bubrah juga memiliki serangkaian ritual dan syarat yang sangat ketat dan mengerikan. Berikut adalah rinciannya. Pencarian dukun atau guru spiritual atau tempat. Pelaku biasanya akan mencari dukun atau guru spiritual yang ingin memiliki kemampuan untuk menghubungkan mereka dengan entitas gaib yang dikenal sebagai penjaga. Kandang bubrah, dukun ini akan memimpin ritual dan menjadi perantara dalam perjanjian. Tumbal itu ada. Ini adalah syarat utama bagi yang paling mengerikan. Pelaku diwajibkan untuk mempersembahkan tumbal nyawa manusia. Tumbal ini biasanya diambil dari anggota keluarga terdekat, seperti anak, istri, atau saudara kandung. Nyawa tersebut dipercaya akan ditukar dengan kekayaan yang berlimpah. Pembangunan rumah, pelaku harus membangun atau memiliki rumah, tetapi tidak pernah boleh menyelesaikannya atau kegiatan renovasinya terus berlanjut. Selalu ada bagian rumah yang dibiarkan bubrah atau rusak, seperti atap yang bocor, dinding yang retak, atau fondasi yang tidak sempurna. Jika rumah diperbaiki, jin penjaga akan marah dan menarik kekayaan serta nyawa si pelaku. Pemberian tumbal berkala. Tumbal tidak hanya diberikan sekali, tetapi secara berkala. Setelah beberapa waktu, jin penjaga akan meminta tumbal lagi, dan jika pelaku menolak atau gagal memberikannya, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Perilaku tertutup bagi para pelaku kandang bubrah. Pelaku seringkali harus hidup dalam kerahasiaan dan tidak boleh menceritakan perjanjiannya kepada orang lain. Mereka juga seringkali menjadi tertutup dan sulit bergaul karena rasa bersalah dan ketakutan yang menghantui. Nah, seperti itu syarat dan ritual dari kandang bubrah sendiri. Desir angin dingin membawa aroma melati dan dupa, menggerakkan daun-daun kering di pekarangan rumah tua itu. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu, hiduplah seorang pemuda bernama Joko. Ia dikenal sebagai sosok yang ambisius, namun nasibnya selalu sial. Usaha tani dan ternaknya selalu gagal, membuat Joko terjerat hutang. Keputusasaan itulah yang mendorong menempuh jalan pintas, sebuah jalan yang banyak ditakuti orang-orang di Jawa. Pesugihan kandang bubrah. Pesugihan ini sangat terkenal dan memastikan karena syarat
utamanya adalah mempersembahkan nyawa anggota keluarganya sendiri. Kakak, adik, istri, pokoknya saudara-saudara terdekat kalian. Mitosnya, pesugihan ini mengharuskan pelaku untuk secara rutin mempersembahkan tumbal, dan jika gagal, kekayaan yang didapat akan lenyap bersama nyawa sang pelaku. Joko mendatangi seorang dukun sakti di daerah sebelah desa. Setelah melakukan serangkaian ritual, sang dukun membisikkan syarat utama untuk membuat nyali Joko menciut. Ia harus mengorbankan Sari, adiknya sendiri. Sari adalah gadis periang yang selalu setia menemani Joko, bahkan di masa-masa sulitnya. Namun, godaan kekayaan dan keinginan untuk melunasi hutang mengalahkan akal sehatnya. Malam itu, setelah berhasil menipu Sari untuk pergi ke sebuah gubuk terpencil di tengah hutan, Joko melaksanakan ritualnya. Dengan hati yang hancur, ia menuruti setiap perintah dukun, diiringi tawa aneh dan suara-suara gaib dari pepohonan. Sari menjadi korban tumbal pertama. Setelah ritual selesai, Joko pulang dengan hati yang diliputi rasa bersalah, tapi juga lega. Paginya, ia menemukan sekarung uang emas di bawah bantalnya. Kekayaan Joko bertambah pesat. Rumahnya yang tadinya reot kini menjadi megah. Ia membeli sawah yang luas dan ternak yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kebahagiaannya hanya sesaat. Joko mulai dihantui rasa bersalah dan dihantui arwah Sari. Malam-malamnya diisi bisikan-bisikan dingin dan penampakan Sari yang selalu tersenyum sedih. Pesugihan kandang bubrah menuntut tumbal secara berkala. Setelah beberapa tahun, kekayaan Joko mulai menurun. Ia kembali didatangi sang dukun, yang mengingatkannya akan janji. Kali ini tumbalnya adalah Sumi, istrinya sendiri. Sumi adalah wanita yang sangat ia cintai, dan kini ia harus mengorbankannya. Joko menolak. Ia tidak sanggup lagi mengorbankan orang yang ia sayangi. Penolakannya membuat sang dukun marah besar. Dukun tersebut mengancam, jika Joko tidak menepati janji, maka seluruh kekayaan dan nyawanya akan ditarik paksa. Tepat saat Joko menolak memberikan ritual tumbal, rumahnya mulai berguncang. Tanah di sekeliling rumahnya retak, atapnya ambruk, dan dindingnya retak. Persis seperti kandang yang bubrah. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok bayangan hitam dengan tawa yang mengerikan. Bayangan itu menunjuk ke arah Joko. Dan sebuah suara gaib berbisik di telinganya, "Waktumu sudah habis." Dalam ketakutan yang luar biasa, Joko melihat arwah Sari dan Sumi berdiri di depannya dengan wajah penuh dendam. Mereka tidak lagi tersenyum sedih, melainkan memandang Joko dengan tatapan kosong yang mengiris. Tubuh Joko bergetar, dan ia jatuh ke lantai. Di dalam kehancuran rumahnya, Joko menghembuskan nafas terakhirnya dengan nyawa yang ditarik paksa oleh iblis yang ia sembah. Pesugihan kandang bubrah, sebuah jalan pintas menuju kekayaan yang berujung pada kehancuran dan kematian. Sebuah pengingat bahwa tidak ada kekayaan yang sebanding dengan nyawa dan hati nurani. Nah, oke, teman-teman, kerabat lampion, gimana nih cerita kali ini soal pesugihan kandang bubrah? Buat teman-teman yang memiliki pengalaman atau bahkan menyaksikan sendiri ada tetangganya atau kerabatnya atau orang-orang di sekitarnya yang mempunyai atau melakukan ritual kandang bubrah ini, silahkan komen di kolom komentar. Nah, buat teman-teman juga yang ingin bercerita langsung di podcast Lampion Kelam, kalian bisa hubungi kami melalui kontak yang ada di deskripsi. Oke? Gua rasa cukup segini aja cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini supaya channel ini dapat berkembang bareng sama teman-teman di rumah. Oke, gua Kopling pamit undur diri. Selamat malam dan terima kasih.